Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan tentang logistik dan distribusi berbasis teknologi untuk tugas SCM kelas siang. Sebelum memasuki ke materi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Prilly Salsabila, yang kedua ada Naufal Al-Hakim, saya sendiri, yang ketiga ada Salwa Celestia Putri, yang keempat ada Zafira Khairunisa. Eh, untuk konten yang dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada perencanaan logistik, yang kedua ada struktur perencanaan logistik, yang ketiga ada enterprise resource planning atau ERP, yang keempat ada dampak keuangan, yang ketiga ada globalisasi dan integrasi, dan yang keenam ada sistem integrasi. Kita masuk ke pengantar. Perencanaan logistik mencakup kegiatan merancang, mengatur, dan mengelola aliran barang dan informasi dari sumber ke konsumen. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi, mengurangi biaya, serta memastikan kepuasan pelanggan. Dalam era globalisasi, perencanaan logistik menjadi semakin penting karena perubahan pasar yang cepat dan dinamis. Next. Ayo, Bro. Oke, selanjutnya ada perancangan logistik. Pada bab ini membahas bagaimana perencanaan logistik ini menjadi inti dari keberhasilan manajemen operasional modern. Dan fokusnya adalah bagaimana organisasi mengatur pergerakan barang, informasi, dan sumber daya secara efisien dengan bantuan teknologi digital dan strategi global. Dan selanjutnya ada pentingnya perencanaan logistik. Di bab ini juga membahas bagaimana perencanaan logistik ini menjadi inti dari keberhasilan manajemen operasional modern. Fokusnya adalah bagaimana organisasi itu bisa mengatur pergerakan barang, informasi, dan sumber daya secara efisien dengan bantuan teknologi digital dan juga strategi global. Selanjutnya ada struktur perancangan. Yang pertama ada hierarki perencanaan. Hierarki ini itu menghubungkan visi jangka panjang dengan kegiatan sehari-hari. Setiap tingkat perencanaan harus selaras agar operasi berjalan dengan lancar. Ketidakseimbangan antar level seringkali menyebabkan inefisiensi dalam rantai pasok. Dan selanjutnya ada struktur perencanaan logistik. Struktur perencanaan logistik ini terdiri dari tiga level utama. Yang pertama itu ada strategis, yaitu menetapkan arah dan tujuan jangka panjang. Yang kedua ini ada taktis, yaitu menurunkan strategi menjadi rencana operasional. Yang ketiga ada operasional, yaitu melaksanakan kegiatan harian seperti pengiriman dan juga penyimpanan. Selanjutnya ada peran teknologi dalam logistik. Teknologi telah menjadi pendorong utama transformasi logistik. Penggunaan sistem ERP, IoT, Big Data, dan AI membantu mengoptimalkan pengambilan keputusan dan juga mengurangi kesalahan serta memberikan pemantauan real-time terhadap seluruh rantai pemasok. Untuk selanjutnya, Zafira. Nge-lag dia. Ada keluar. Ya, dari ulang. Tiga. Oke, selanjutnya itu ada Enterprise Research Planning atau ERP. Nah, di sini ada Enterprise Resource Planning atau ERP, itu sistem terintegrasi yang menyatukan berbagai fungsi bisnis seperti pengadaan, produksi, dan distribusi. Dalam konteks logistik, ERP memungkinkan perusahaan mengelola data inventory, transportasi, dan permintaan pasar secara efisien dan terpusat. Yang kedua ada Big Data dan Analitik. Ini memungkinkan analisis
pola permintaan pelanggan, prediksi tren pasar, dan perencanaan kapasitas gudang. Dengan menganalisis data besar, manajer logistik dapat menentukan rute tercepat, biaya paling efisien, serta merespon perubahan permintaan dengan cepat. Selanjutnya, eh, selanjutnya ada Internet of Things, itu memberikan kemampuan untuk melacak pergerakan barang secara langsung melalui sensor pintar. Teknologi ini membantu perusahaan dalam menghindari kehilangan barang, mendeteksi kondisi, suhu, atau kelembapan, dan memastikan kualitas produk selama proses pengiriman. Dan ada Artificial Intelligence atau AI. Ini digunakan untuk memprediksi permintaan, mengoptimalkan rute, dan merencanakan distribusi otomatis. AI juga membantu mengurangi ketergantungan pada manusia dalam pengambilan keputusan rutin dan meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Oke, di sini ada strategi desain logistik. Ini menentukan bagaimana sistem distribusi dibentuk. Ini mencakup penentuan lokasi gudang, rute transportasi, dan jaringan pasok. Desain logistik yang baik dapat menekan biaya operasional dan mempercepat layanan pelanggan. Yang kedua ada karakteristik produk. Setiap produk memiliki kebutuhan logistik berbeda. Barang yang rapuh, mahal, atau mudah rusak memerlukan sistem penyimpanan dan transportasi khusus. Dengan memahami karakteristik produk, perusahaan dapat merancang logistik yang lebih efektif. Yang terakhir ada faktor desain logistik. Sini faktor yang harus diperhatikan meliputi yang pertama karakteristik produk, siklus hidup produk, pengemasan atau packing, unit lot atau satuan beban yang terakhir, dan semua faktor ini berpengaruh langsung pada kecepatan dan efisiensi distribusi. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Setiap tahap memiliki strategi logistik yang berbeda agar biaya tetap efisien dan permintaan konsumen dapat dipenuhi. Dan ada pengepakan atau packing. Sini kemasan bukan hanya pelindung fisik, tetapi juga bagian dari strategi logistik. Desain kemasan memengaruhi cara penyimpanan, pengiriman, dan bahkan persepsi pelanggan terhadap kualitas produk. Selanjutnya akan dibahas oleh Salwa. Oke, selanjutnya itu ada globalisasi dan integrasi. Boleh di next. Yang pertama itu ada unit load atau beban unit. Konsep ini melibatkan pengelompokan produk menjadi satuan muatan yang lebih besar untuk memudahkan transportasi. Dengan unit load, efisiensi penyimpanan meningkat dan risiko kerusakan barang berkurang. Yang kedua itu globalisasi dan tantangan logistik. Perdagangan global membuat menyesuaikan sistem logistik mereka dengan standar internasional dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga daya saing. Yang ketiga, yaitu tekanan perubahan eksternal. Faktor eksternal seperti regulasi, permintaan pelanggan, kondisi ekonomi, dan lingkungan berpengaruh pada strategi logistik. Perusahaan harus fleksibel dan adaptif agar tetap efisien dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang terakhir itu ada siklus perencanaan dan pengendalian. Proses perencanaan logistik mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyesuaian. Siklus ini dilakukan terus-menerus untuk memastikan efisiensi dan respons yang cepat terhadap dinamika pasar. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu perencanaan logistik modern menuntut integrasi antara strategi, inovasi, dan teknologi. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal akan memiliki rantai pasok yang efisiensi, tangguh, dan berdaya saing tinggi di era digital.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 19. Kurang kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.